Selamat malam pendengar setia cerita horor, kanal YouTube HM Media. Mohon support dan dukungannya dengan klik like and subscribe. Judul cerita kali ini, Gangsal Roh Jahat. Prahara di Hutan Panjang. Sudah 2 hari Hanum menahan rasa laparnya. Gadis kecil berusia 10 tahun itu belum berani keluar dari tempat persembunyiannya setelah berhasil melarikan diri dari desa yang luluh lantak diserang oleh sekelompok orang bersenjata, pedang, tombak, dan kapak. Di dalam hutan lebat, ia bersembunyi di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak belukar, berharap tidak ditemukan. Walau perutnya keroncongan dan tubuhnya lemah, rasa takut membuatnya bertahan hanya dengan meminum air dari cekungan batu di mulut gua. Hanum mengingat dengan jelas saat serangan itu terjadi. Desa yang biasanya tenang berubah menjadi neraka yang kacau. Orang-orang berlarian, teriakan minta tolong terdengar di mana-mana, dan suara senjata yang berbenturan menambah suasana mencekam. Saat berada di rumah, ibunya menyuruhnya pergi. Sang ibu memeluknya sangat erat, seolah itu pelukan terakhir sebelum mereka terpisah. Hanum terus berharap ayahnya datang menyelamatkannya. Namun hingga detik terakhir, ia tak kunjung muncul karena sedang berburu di hutan bersama beberapa tetangga. Dengan berat hati, Hanum berlari ke arah utara desa, meninggalkan ibunya yang menangis memohon belas kasihan para penyerang. Hari pertama di hutan, Hanum hanya bisa menangis dan berdoa agar serangan itu berakhir. Ketakutan akan manusia lebih besar daripada rasa takut terhadap binatang buas. Ia teringat bahwa gua tersebut pernah ia temukan saat bermain bersama teman-temannya, Sekar, Dirjo, dan Janto. Memasuki hari kedua, rasa lapar semakin menyiksa. Ia sempat memberanikan diri ke mulut gua, namun bayangan wajah kedua orang tuanya membuatnya kembali menangis. Dalam kesedihannya, ia berdoa agar dikuatkan, atau jika tidak, agar Tuhan mengambil nyawanya. Pada malam ketiga, hujan turun sangat deras, disertai petir yang menggelegar. Dingin menusuk hingga ke tulang, membuat tubuh kecilnya gemetar hebat. Di antara hidup dan mati, Hanum mendengar bisikan halus dari dalam gua. Ia berharap itu suara ibunya, namun yang muncul adalah sosok berbeda. Siluet perempuan berambut panjang dengan wajah mengerikan, mata kosong, dan kulit keriput. Anehnya, rasa takut Hanum perlahan pudar saat sosok itu berkata, "Jangan takut, Cah Ayu. Aku tidak akan memakanmu. Aku akan menyelamatkanmu. Ikutlah dengan Simbok." Seketika tubuh Hanum terasa ringan dan dunia di sekelilingnya berubah. Gua yang gelap berganti menjadi dataran luas yang hijau dan asri dengan air terjun yang indah. Di sana ia bertemu perempuan cantik bernama Nyai Lingga yang mengenakan kain batik coklat keemasan. Sosok nenek tua tersebut yang bernama Nyai Dangir menyerahkan Hanum kepada Nyai Lingga karena weton Hanum dianggap sangat rumit dan memiliki takdir besar. Nyai Lingga kemudian membawanya ke tempat tinggal bernama Sendang Kencana. "Kau harus kembali ke duniamu nanti, Nduk. Tapi sebelum itu, bersihkan dirimu di sendang ini agar kesedihanmu terangkat," ujar Nyai Lingga. Hanum masuk ke dalam kolam air yang sangat jernih dan merasakan energi baru menyelimuti tubuhnya. Ia melihat cahaya biru yang memberi ketenangan dan kekuatan. Setelah itu, ia diberikan hidangan lezat serta sebuah gelang emas sebagai tanda bahwa ia adalah bagian dari jagat Lingga Maya dan telah menerima sebagian kesaktian Nyai Lingga. Hanum akhirnya terbangun dan mendapati dirinya berada di sebuah rumah kayu yang asing. Di sampingnya berdiri seorang perempuan muda bernama Laras. Ternyata, Hanum ditemukan oleh seorang kakek bernama Mbah Karmo dalam keadaan tidak sadarkan diri di dalam gua selama 1 minggu. Laras merawatnya dengan penuh kasih sayang dan bercerita bahwa ia juga memiliki nasib yang serupa. Desa Laras hancur bukan karena serangan fisik, melainkan akibat wabah penyakit aneh yang berasal dari serangan gaib. Ia menyaksikan makhluk hitam besar bermata merah menyeret roh-roh warga desanya ke dalam kegelapan. Laras berhasil selamat setelah ditemukan oleh anak perempuan Mbah Karmo, Mbok Darmi. Namun, nasib malang menimpa Mbok Darmi.
2 minggu sebelumnya, ia dibawa pergi oleh segerombolan orang kejam saat mencoba melindungi Laras dan Mbah Karmo. Mbah Karmo kemudian mengungkapkan kebenaran pahit bahwa pembantaian di desa Hanum dan desa-desa lainnya didalangi oleh orang-orang berkepentingan yang ingin menguasai lahan pedesaan. Mereka memaksa warga pindah ke tengah hutan, dan karena penolakan warga, mereka menggunakan kekerasan serta kekuatan gelap untuk menyingkirkan penduduk. Sudah 2 desa yang mereka rebut, dan tidak menutup kemungkinan desa lainnya akan menjadi korban selanjutnya, ujar Mbah Karmo dengan nada berat. Mendengar hal itu, hati Hanum hancur. Namun, di tangannya masih melingkar gelang pemberian Nyai Lingga, simbol kekuatan dan harapan. Gelang itu menjadi pertanda bahwa suatu hari nanti, Hanum mungkin akan menggunakan kekuatan tersebut untuk menghadapi ketidakadilan dan mengungkap kebenaran di balik kehancuran desa-desa yang ia cintai. Cerita dimulai dengan kepanikan di desa Hulu Pandan. Kabar burung menyebutkan bahwa penduduk desa Pandan Ketapang yang berjumlah lebih dari 100 kepala keluarga menghilang secara misterius tanpa jejak. Desa tersebut kini sunyi senyap, meninggalkan keresahan mendalam bagi warga di sekitarnya. Saat para tetua desa berkumpul untuk mencari tahu kebenaran, suasana berubah mencekam. Langit yang semula cerah seketika mendung, dan kabut tebal menyelimuti desa, diikuti suara jeritan warga yang mulai kehilangan kesadaran. Dia, seorang gadis remaja, menyaksikan kengerian di dalam rumah panggungnya. Ibunya yang semula hangat tiba-tiba berubah pucat, tatapannya kosong, dan bergerak kaku seperti bukan manusia. Ayah dia datang dalam kondisi panik. Sang ayah memberi perintah terakhir kepada dia untuk menutup telinganya rapat-rapat dan segera lari dari desa. Dia terpaksa melihat pemandangan memilukan. Kedua orang tuanya saling mencekik, dan adik laki-lakinya yang baru berusia 5 tahun berubah bengis dengan mata menghitam. Dengan menutup telinga untuk menghindari bisikan gaib yang mematikan, dia berlari sekuat tenaga meninggalkan desanya yang telah hancur oleh amuk massa yang kesurupan. Setelah berkelana di hutan belantara, dia ditemukan oleh Mbah Karmo, Laras, dan Hanum. Mereka adalah para penyintas yang juga memiliki luka masa lalu. Mbah Karmo menceritakan bahwa desanya dulu juga dibantai oleh orang-orang bermata hitam akibat sengketa lahan perkebunan. Mereka membawa dia ke sebuah gubuk perlindungan. Namun kedamaian mereka tidak bertahan lama. Suatu malam, suara bisikan gaib kembali datang menyerang. Berkat ketenangan Hanum yang mulai menunjukkan tanda-tanda memiliki kekuatan pelindung gaib, warisan dari sosok Nyai Lingga, mereka berhasil selamat dari gangguan energi negatif malam itu. Masalah baru muncul saat Laras tersesat di hutan dan dirasuki oleh sosok bayangan hitam. Laras kembali ke gubuk dalam keadaan tidak sadar dan menyerang Mbah Karmo dengan kekuatan luar biasa. Dalam kondisi kritis, Hanum kembali dirasuki oleh Nyai Lingga untuk melawan Laras yang sedang dikendalikan kekuatan jahat. Pertarungan hebat terjadi antara kedua gadis belia tersebut. Hanum yang memancarkan cahaya putih akhirnya berhasil menetralisir energi hitam di tubuh Laras, meskipun keduanya akhirnya jatuh pingsan karena kelelahan energi. Saat dalam keadaan tidak sadar, Sukma Hanum dan Laras bertemu dengan sosok Nyai Lingga dan Nyai Dangir di alam gaib. Mereka berhadapan dengan Sangakala Puja, sosok jin yang menjadi perantara pembantaian warga desa. Sangakala Puja mengaku bahwa ia diperintah oleh seorang dukun sakti yang bekerja untuk kepentingan pihak yang ingin menguasai hutan panjang untuk lahan perkebunan. Sangakala Puja juga mengungkap sebuah ramalan dari Lemah Kawah bahwa akan ada 5 anak perempuan, gangsal, yang berhasil selamat dari setiap desa yang dibantai. Kelima gadis ini ditakdirkan untuk bersatu dan menuntut balas atas ketidakadilan yang terjadi.